ke depan dah bulan puasa, hari-hari kan membutuhkan masak. Pak Mualim, bagaimana situasi terkini pasca terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh? Kita ada 3 faktor. Yang pertama masalah sandang pangan atau sembako, yang kedua masalah infrastruktur, terus yang ketiga rehab rekon. Jadi rehab rekon ini belum tersentuh sedikitpun. Masyarakat sekarang butuh tenda-tenda yang kecil untuk satu keluarga. Yang penting ada dapur masak seperti gas 3 kilo karena ke depan dah bulan puasa, sudah hari-hari kan membutuhkan masak. Apakah air bersih juga menjadi masalah besar? Itu juga termasuk. Karena sekarang ada beberapa tempat kita salurkan mobil tangki dan disuplai kepada masyarakat-masyarakat. Ya, terima kasih ya atas bantuan Buddha Suci. Termasuk sekali yang sudah kita nampak, sudah rumah yang diberikan untuk 1.000 rumah. Kepedulian saudara sebangsa kembali terlihat jelas ketika banjir melanda berbagai wilayah di Sumatera. Air yang merendam rumah, memutus jalan dan memaksa ribuan warga mengungsi, tidak membedakan siapa yang terkena. Tidak ada pertanyaan tentang agama korban, tidak ada penghitungan tentang asal suku, dan tidak ada pembeda antara mayoritas dan minoritas. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa penderitaan mereka harus segera diringankan. Banjir di Sumatera bukan sekedar peristiwa alam, tetapi ujian bagi solidaritas nasional. Negara hadir dengan kebijakan dan aparaturnya, namun luasnya wilayah terdampak dan cepatnya air meluap membuat negara tidak mungkin bekerja sendirian. Disinilah peran masyarakat sipil sangat menentukan. Bantuan kemanusiaan dari warga, komunitas, dan lembaga sosial bergerak cepat, seringkali melampaui batas identitas yang selama ini dianggap kaku. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Yayasan Buddha Suci Indonesia. Yayasan ini dipimpin oleh Aguan alias Sugianto Kusuma dan merupakan bagian dari gerakan kemanusiaan global yang berakar dari ajaran Buddha, didirikan oleh Master Cheng Yen di Taiwan. Prinsip utama yayasan adalah welas asih universal, menolong siapapun tanpa memandang agama, ras, atau suku. Di Indonesia, Suci dikenal konsisten menyalurkan bantuan bencana, menyediakan layanan kesehatan, mendampingi pemulihan masyarakat terdampak, serta menyalurkan bantuan pendidikan bagi anak-anak korban bencana. Kepedulian lintas batas ini semakin nyata ketika Gubernur Aceh Muzakkar Manaf atau Mualim mengunjungi Yayasan Buddha Suci Center di Jakarta Utara. Kedatangannya untuk membahas rencana pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor sekitar 1.000 unit rumah. Yayasan sendiri memiliki program bantuan lebih luas dengan target membangun total 2.500 unit rumah bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam pertemuan tersebut, Mualim menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yayasan dan berharap bantuan ini segera terrealisasi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan aman. Kunjungan ini menjadi simbol nyata bahwa ketika rakyat menderita, sekat agama tidak lagi relevan. Bantuan dari komunitas Buddha untuk masyarakat Muslim adalah wujud paling murni dari kemanusiaan. Dalam iklim kebangsaan yang kerap terbelah oleh isu identitas, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kerja kemanusiaan dapat melampaui perbedaan. Selain bentuk fisik, Suci juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan dukungan moral bagi korban bencana.
Relawan yang diterjunkan tidak hanya memberikan logistik, tetapi juga menenangkan anak-anak yang kehilangan rumah atau orang tua, membantu lansia yang kesepian, dan memastikan korban memahami bahwa mereka tidak sendiri. Pendekatan ini memperhatikan dimensi kemanusiaan yang holistik, di mana kepedulian tidak berhenti pada bantuan materi, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial. Dukungan masyarakat Tionghoa tidak berhenti di situ. Babah Alun alias Muhammad Yusuf Hamka misalnya juga menunjukkan semangat yang sama. Ia mengordinasikan sejumlah pengusaha untuk mengirim bantuan ke wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan dikirim melalui jalur laut dan kapal yang membawa logistik dalam jumlah besar. Dana tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya dialokasikan untuk tahun berikutnya ditarik lebih awal demi membantu korban banjir. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Yang membuat pernyataan Babah Alun penting bukan hanya besarnya dana, tetapi juga kerangka berpikir yang ia sampaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Negara memiliki keterbatasan terutama dalam kondisi darurat. Ketika pemerintah tidak mampu menjangkau semua kebutuhan, masyarakat yang mampu harus hadir untuk mengisi. Ia bahkan mengingatkan agar publik tidak sibuk mengkritik, karena kritik tidak menghangatkan pengungsi dan tidak menyelamatkan mereka dari banjir. Pandangan ini menempatkan bantuan kemanusiaan sebagai wujud kewargaan yang aktif. Menolong bukanlah soal identitas, melainkan tanggung jawab bersama. Ketika negeri sedang susah, semua unsur harus berjalan bersama. Cendekia, pengusaha, relawan, dan pemerintah. Nasionalisme dalam kerangka ini tidak hadir sebagai slogan, tetapi sebagai tindakan yang nyata. Sejarah Indonesia mencatat bahwa relasi antar etnis dan antar agama seringkali tidak mulus. Komunitas Tionghoa kerap diposisikan sebagai kelompok luar. Namun dalam situasi bencana, prasangka itu sirna. Bantuan datang tanpa syarat identitas, membuka mata masyarakat bahwa sekat perbedaan dapat dibuang. Solidaritas kemanusiaan lintas agama dan ras ini menunjukkan bahwa kepedulian sejati tidak berhenti pada momen awal. Bantuan tidak hanya datang sekali, tetapi ada pengiriman lanjutan, pendampingan jangka panjang, dan kesadaran bahwa pemulihan korban banjir membutuhkan waktu. Solidaritas dipahami sebagai tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, bukan letupan emosi yang sesaat. Dalam konteks kebangsaan, bantuan kemanusiaan lintas batas memiliki arti yang strategis. Ia memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat majemuk. Ketika masyarakat melihat bahwa bantuan tidak membedakan latar belakang, kepercayaan antar warga tumbuh. Solidaritas menjadi modal sosial yang menjaga bangsa tetap utuh di tengah perbedaan. Apa yang terjadi di Sumatera memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang besar ketika kemanusiaan dijadikan pijakan. Negara dan masyarakat sipil dapat berjalan bersama jika identitas tidak dijadikan tembok. Babah Alun, Aguan, dan para relawan lintas iman lainnya menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama. Bantuan kemanusiaan menjadi perwujudan nasionalisme yang hadir untuk meringankan penderitaan sesama. Kepedulian lintas batas ini yang dimulai dari perhatian Yayasan Suci hingga gerakan pengusaha Babah Alun mengingatkan kita bahwa kemanusiaan tidak memiliki label. Ia hadir di setiap tindakan nyata, bukan kata-kata kosong. Ketika bencana datang, bangsa yang bersatu akan lebih cepat bangkit,
lebih kuat menghadapi tantangan dan lebih mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya, bangsa yang beradab, toleran, dan saling menolong ketika saudara sebangsa sedang membutuhkan. Kepedulian saudara sebangsa dalam menanggulangi banjir di Sumatera adalah cermin terbaik tentang Indonesia. Di tengah perbedaan agama, ras, dan suku masih ada kesediaan untuk saling menolong. Banjir memang merendam rumah dan harapan, tetapi solidaritas mengangkat kembali martabat kemanusiaan. Semoga tradisi gemar menolong dan ringan membantu sesama ini terus berlanjut, menjadi ciri khas dan warisan yang akan terus diteruskan oleh generasi mendatang. Kita berharap upaya baik ini juga akan mengikis sekat perbedaan yang selama ini mengkotak-kotakkan bangunan kebangsaan.